Jumpa lagi dengan saya Jose Marwoto dalam program Koki Komsos Terkini. Nah, kali ini kita akan ngobrol, ini masih ada kaitannya dengan 100 tahun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, di mana kita coba akan bedah-bedah nih ya, yang komisi-komisi yang ada di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, sekali ini saya menghadirkan satu sosok, beliau adalah sekretaris dari Komisi Kepemudaan KWI. Siapakah beliau? Nah, beliau ini tampan sekali karena berkaitan dengan kepemudaan. Yang jelas bukan cantik kan ya, karena beliau ini adalah seorang pastor. Ada Romo Frans Christy Adi Prastyo. Romo Christy ini populernya begitu. Dan saya adalah salah satu penggemar karena saya follow dari IG beliau gitu ya. Walaupun beliau nggak tahu siapa saya di dunia digital. Apa kabar Romo? Kabar baik Mas Jose, teman-teman kabar baik semuanya. Kita harus sapa teman-teman OMK nih ya, kalau gitu ya, yang ada di seluruh Indonesia. Halo, apa kabar nih? Gimana, ada salam nggak? Ada yel-nya nggak mau? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, setelah ini kita ciptakan yel-nya anak-anak muda gitu ya. Kita akan ngomong-ngomong soal Komisi Kepemudaan, Romo. Nah, sebenarnya kalau bicara Komisi Kepemudaan, pemuda itu kan satu generasi yang sangat vital sekali, sangat penting sekali bagi gereja untuk tumbuh. Karena kalau nggak ada pemuda-pemuda ini yang memberi arah, memberi masa depan bagi gereja, maka gereja kita bisa dipertanyakan gimana nasib ke depannya gereja kita gitu kan. Gimana Romo Christy kalau ngomongin soal Komisi Kepemudaan? Iya, Komisi Kepemudaan. Tapi ngomong Anda awet muda loh Romo. Komisi gitu ya? Kepemudaan. Jangan-jangan begitu ya. Apa saya masuk ke Komisi Kepemudaan saja? Ayo, pindah saja dari Komsos ke Komisi Kepemudaan. Biar awet muda gitu. Oke Romo, gimana Romo? Iya, orang muda itu memang memberi energi dan roh yang bagi gereja ya. Karena dengan segala aktivitas mereka yang luar biasa, dengan segala energi mereka dan kreativitasnya, itu membuat gereja itu berdenyut sebenarnya ya, orang muda Katolik ini. Dan ada kehidupan. Iya, dan biasanya kalau orang muda Katolik itu hidup di suatu paroki itu juga kelihatan lebih kreatif dan lebih hidup dan berenergi. Tentu tanpa mengesampingkan teman-teman yang lain ya, artinya anak-anak juga, yang senior juga gitu ya. Teman-teman yang senior juga gitu. Nah, dulu seringkali disebut-sebut orang muda itu masa depan gereja. Tetapi itu harus dikritisi sekarang ya. Menurut saya orang muda itu adalah masa kini gereja, masa depan gereja. Jadi nggak perlu harus menunggu masa depan dong. Ya, mulai sejak sekarang gereja harus melibatkan orang-orang muda. Ada lagunya itu Romo, Tomorrow is Today. Jadi masa depan itu ya hari ini nih, hari gitu ini, loh. Benar. Jadi kalau hari ini nggak melakukan apa-apa, masa depan juga tidak menjadi apa-apa. Betul. Gitu. Seringkali kan orang berpikir kalau masa depan ya sudah nanti dilibatkannya saja kalau sudah di depan gitu ya. Artinya sekarang ini mereka masih angkat-angkat kursi lah, angkat-angkat meja lah, angkat galon lah, gitu. Jadi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau dalam kepanitiaan atau dalam kepengurusan. Ya it's okay sih, artinya tenaga mereka kan memang kuat ya. Tetapi sebenarnya secara kreativitas berpikir mereka juga perlu untuk diberi kesempatan membuat keputusan bersama. Ini menarik. Satu klausul yang juga perlu kita pikirkan bersama ya, bagaimana anak-anak muda bukan hanya soal masa depan, artinya di depan gereja ya, jaga parkir, jaga parkir gitu ya, tapi juga menjadi menjadi koki juga ya, bagian dari yang masak program-program kegerejaan. Oke, tapi kalau bicara soal isu sekarang, saya tadi malam membaca artikel dari Romo Christy soal ada istilah rengkuh dan tumbuh. Iya. Nah, itu apa artinya Romo dalam Komisi Kepemudaan? Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan masa kini dan masa depan gereja tadi ya, Mas Jose ya. Rengkuh dan tumbuh itu sebenarnya ada tertulis di dalam Christus Vivit, sebuah dokumen seruan apostolik pasca sinode tahun 2018, itu tentang orang muda. Paus itu menulis 2 kata kunci dalam pastoral pendampingan orang muda. Ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah rengkuh atau penjangkauan gitu. Direngkuh outreach kalau bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua itu tumbuh. Tumbuh itu growth. Atau memang di dalam kata-kata di dalam Christus Vivit diterjemahkan pertumbuhan. Nah, merengkuh itu artinya orang muda itu
disapa dengan bahasa kasih agar mereka merasakan pengalaman dicintai oleh Tuhan. Oke. Nah, ketika mereka itu direngkuh dengan pengalaman kasih Allah itu, mereka baru kemudian diajak untuk bertumbuh. Nah, bertumbuhnya itu di dalam pribadi mereka, tetapi juga di dalam aksi mereka untuk sesama, gitu. Jadi ini menurut saya menariknya begini, Mas. Dulu kita punya jargon masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Betul. Sekarang menurut saya kalau kita mau menerapkan rengkuh dan tubuh ini, jargonnya harus diubah. Masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Artinya sekarang kita harus melibatkan orang-orang muda itu di dalam mencari pintu-pintu pertumbuhan itu sesuai dengan apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka geluti. Karena spektrumnya luas banget kan Mas Yose ya. Anak-anak muda sekarang tidak bisa hanya diajak untuk berpikir satu bidang gitu. Ada banyak bidang-bidang lain di mana orang-orang muda itu berperan juga gitu. Wah, keren banget ya. Ini ternyata gereja nih, Sobat Komsos ya, memperhatikan sekali anak-anak muda. Betul. Bahkan paus kita itu ada 2 kata kunci tadi supaya ini juga menjadi rema ya. Pertama adalah outreach atau penjangkauan atau merengkuh. Jadi kita ini sebagai anak muda gitu percaya bahwa gereja Katolik itu peduli dengan kita gitu ya. Dan kedua adalah growth, bagaimana kita bertumbuh. Ini menarik nih. Saya pikir tumbuhnya itu ya pribadi gitu ya, karakter kita, intelektualitas kita, kejiwaan kita. Tetapi ternyata tadi Romo Christian mengatakan tumbuh itu bukan hanya untuk soal pribadi, tapi juga bagaimana mengajak orang lain juga ikut bertumbuh. Persis. Ada aspek sosial, relasional dengan orang lain gitu ya. Karena kan sudah dikasih Tuhan itu kan relasi ya Mas. Nah sekarang kalau orang sudah mengalami kasih Allah, kasihnya nggak untuk dirinya sendiri, tapi juga justru dibagikan untuk. Jadi aspek kepedulian kepada teman-teman muda Katolik itu penting banget ya. Persis. Tapi itu perlu kita menyebutnya formasi sih Mas ya. Artinya supaya teman-teman juga mempunyai kesadaran afektif terhadap keprihatinan sosial yang ada. Kan kalau keprihatinan itu menjadi milik, perjuangan untuk ikut menjadi solusi dari keprihatinan itu kan kuat sekali ya. Tetapi kalau itu hanya itu di luar saya, ya kita berjuangnya ya setengah-setengah aja gitu. Tidak sampai itu menjadi milik yang memang harus saya perjuangkan nih solusinya gitu. Ya. Jadi keprihatinan gereja, keprihatinan saya, kan gitu kan ya? Betul. Keprihatinan bangsa, keprihatinan saya. Ya. Karena itu saya akan bergairah juga untuk memperjuangkan visi itu. Visi gereja, visi saya. Visi bangsa, visi saya. Keren banget nih. Tapi ngomong-ngomong Romo, sebelum masuk lebih dalam soal kekinian dari Komisi Kepemudaan gitu ya. Sebenarnya sejarahnya Komisi Kepemudaan di KWI itu kayak apa sih Romo? Dari tahun berapa dibentuk gitu kan? Dan sudah berapa lama melayani pemuda-pemuda Katolik Indonesia? Saya pikir itu tadinya ya Mas Yose ya, ini sudah berumur 100 tahun juga. Ternyata belum. Saya baru buka-buka. Saya baru buka-buka data. Ternyata Komisi Kepemudaan itu baru ada tahun 1985. Itu pun namanya bukan Komisi Kepemudaan dulu Mas Yose, namanya Komisi Muda-Mudi Katolik gitu. Jadi baru berapa tahun ya? 85 sampai 39 ya. Betul, tahun depan 40 tahun. Saya tahu alasannya kenapa tidak dibentuk pada waktu 100 tahun atau 100 tahun yang lalu. Supaya tetap disebut Komisi Kepemudaan. Jadi masih muda gitu. Kalau 100 tahun yang lalu dibentuk Komisi Ketuaan dong. Komisi Ketuaan namanya gitu. Tapi dugaan saya begini sih, Gereja Katolik atau Konferensi Wali Gereja Indonesia mulai menyadari bahwa orang-orang muda ini semakin bertumbuh ya. Jadi perlu ada satu komisi khusus yang memang membantu para wali gereja atau para uskup dalam pastoral penggembalaan orang muda. Gitu. Karena mulai semakin banyak kan orang muda di Indonesia gitu, orang muda Katolik. Jadi tahun 85 jadi sekitar 39 tahun. Iya, 39 tahun. Melayani anak-anak muda. Perubahannya menjadi Komisi Kepemudaan itu yang saya belum menemukan nih kapan gitu. Karena awalnya Komisi Muda-Mudi Katolik gitu. Sekarang Komisi Kepemudaan. Tentu bukan berarti lalu kita tidak
peka gender ya. Kepemudiin. Ya, kepemudiin. Tetapi tampaknya memang Diringkas aja gitu ya. pemuda ini sudah merangkum semua gitu. Ya. Atau mungkin juga sebenarnya ada satu cita-cita bahwa di dalam justru tidak mau membedakan pemudi dan pemuda, Iya, gitu ya. iya. Di dalam kemudaan ya ada pemudi dan pemuda yang setara, Betul. punya beban yang sama di dalam Iya. gereja. Nah, ngomong-ngomong Romo, ini sebenarnya tadi ya tujuannya tuh kan memang untuk mendampingi, tapi apakah hanya sekedar itu atau ada klausul-klausul lain berdirinya Komisi Kepemudaan ini untuk anak-anak muda Katolik Indonesia? Sebenarnya ada dua itu yang saya sempat sebut. Yang pertama, membantu para uskup di dalam pastoral penggembalaan orang muda ya di keuskupan-keuskupan. Karena memang kalau kita bicara komisi di KWI itu sebenarnya kan masanya itu adanya di keuskupan ya, Mas Yose ya. Terutama komisi masa kepemudaan ya. anak mudanya. Iya, OMK-nya itu kan saya nggak punya nih, saya nggak punya OMK Romo nih. nggak punya OMK gitu kan ya. Yang punya teman-teman ketua komisi kepemudaan di keuskupan Oke. gitu. Jadi justru kami itu membantu para uskup. Dalam hal ini para uskup mendelegasikan kepada ketua komisinya di keuskupan supaya pastoral penggembalaan orang muda itu terjadi, rengkuh dan tumbuh itu terjadi. Maka kita seringkali menyediakan banyak fasilitas, artinya dalam tanda kutip fasilitas formasi dan modul supaya bisa dipakai oleh keuskupan-keuskupan dalam menemani orang muda gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, meskipun orang muda itu adalah sasaran tidak langsung ya buat kami di KWI ya, yang langsung kan para pendamping, para ketua komkep gitu. Nah, meskipun itu sasaran tidak langsung, tetapi kami bertanggung jawab jelas untuk menemani orang-orang muda Katolik ini supaya bertumbuh pribadinya, tetapi juga bertumbuh panggilannya. Artinya mereka dipanggil dalam bidang-bidang apa sih di dalam kehidupan mereka. Nah, itu kita perlu menemani, bukan menuntut mereka untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, tetapi menemani mereka di dalam penemuan panggilan-panggilan mereka. Itulah yang menurut saya penting ya. Ini bagian dari proses kemuritan dan formasi itu tadi. Artinya sampai mereka, oh ini panggilan hidup saya bisa terlibat untuk sesama menjadi pelaku perubahan di masyarakat dengan panggilan saya ini. Gitu. Mo, ini kalau ngomongin kepemudaan ini kan namanya perubahan yang terjadi di dunia ini, itu kan kadang-kadang memang dimulai dan fokusnya di anak-anak muda. Contohnya misalnya sekarang kan yang namanya perubahan digital ya. Itu kan benar-benar merombak banyak hal. Kadang kita nggak sadar karena kita menjadi bagian di dalamnya. Tapi kalau kita sedikit agak ngambil jarak dengan fenomena digital, wow. Dari sisi behavior kita berubah, mental kita berubah, worldview kita berubah dan sebagainya. Nah, dalam situasi sekarang Romo, apa kira-kira formasi yang tepat sih untuk anak-anak muda kita? Iya, sebenarnya ini fokus yang ketiga ya dalam proses pendampingan Komisi Kepemudaan ya. Atau kita langsung masuk sana aja? Boleh ke formasi dan kaderisasi dulu atau bagaimana? Boleh. Ya, formasi dan kaderisasi itu fokus yang pertama. Fokus yang ketiga. Fokus yang ketiga. Fokus yang ketiga. Tentu kita mencoba untuk menemani orang muda dari berbagai macam perspektif gitu ya, Mas Yose ya. Karena ternyata tidak hanya soal artificial intelligence misalnya, atau tidak hanya soal kemampuan teknologi digital yang perlu didampingi oleh kita. Ternyata ada teman-teman muda yang punya ketertarikan pada misalnya lintas agama, ya kerukunan gitu membangun banyak yang tertarik ya. Banyak yang tertarik juga. Lalu ada juga soal kewirausahaan. Ini kan sebenarnya pergulatan yang orang muda alami ya sekarang ini ya, Mas, soal cuan, soal cari kerja. Saya kalau nonton beberapa podcast tuh banyak anak muda keluarnya susah cari kerja gitu ya. Mau usaha sendiri modalnya kagak ada gitu betul. Ya. Itu juga. Lalu soal kepemimpinan Kristiani juga ada. Lalu soal edukasi politik juga ada gitu. Jadi ada beberapa model formasi yang kita kembangkan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa artinya ke depan formasi-formasi lain juga dibutuhkan. Misalnya contoh ya, untuk OMK-Trainer, ini kami sebut formasi untuk kewirausahaan orang muda Katolik. Kan seringkali ya Jakarta ini menjadi magnet ya bagi orang muda untuk datang ke Jakarta di sini. Nah, kita coba datang di keuskupan, mengajak mereka untuk melihat, nih loh keuskupanmu punya keprihatinan sosial macam gini.
kamu tidak perlu harus keluar dari keuskupanmu. Kamu cari apa bentuk kewirausahaan yang paling tepat untuk menjadi solusi bagi persoalan di keuskupanmu. Nah, itulah yang kami buat selama kurang lebih 3 hari, 54 jam sebenarnya, untuk membuat teman-teman muda ini memotret ada persoalan apa yang ada di keuskupannya, di lingkungan sekitarnya. Lalu aku punya ide bisnis macam apa yang menjadi solusi bagi persoalan itu. Jadi mereka tidak perlu keluar, justru mereka menjadi, saya menjadi pelaku perubahan itu dengan ide bisnis yang saya kembangkan. Persoalannya memang kadangkala lalu setelah ada ide itu, siapa yang akan membantu mereka untuk modal. Nah, ini yang kemudian akan terus kami gagas ya Mas Yose untuk pengalaman ke depan ya, jejaring-jejaring dengan entah itu dengan Pukat, entah itu dengan PSE gitu, supaya mereka punya modal untuk mewujud nyatakan ide-ide bisnis itu gitu. Jadi dibangun semacam ekosistem ya. Iya betul. Jadi ada ide tapi juga ada yang support ide itu, ya kan? Betul sekali. Ini masih PR ya? Iya, ini masih PR. Ini terus tahun ini kan sebenarnya tahun kelima kami bikin formasi OMK Trainer ini. Nah, kami akan tahun ini menjadi tahun evaluasi, lalu nanti tahun depan kita mulai bergulir lagi dengan semangat yang baru dari hasil evaluasi ini. Gitu. Itu yang ketiga, yang kedua, yang kesatu? Ya, yang pertama soal kelembagaan. Kelembagaan dari Komisi Kepemudaan sendiri? Iya, Komisi Kepemudaan KWI dan Keuskupan. Ini menurut saya penting sih Mas. Kalau pentingnya di mana? Pentingnya karena Paus Fransiskus kan menggagas kata-kata rengkuh dan tumbuh ini. Ini demi gereja yang hidup dan menarik. Maka kita perlu untuk melihat kelembagaan Komkep sendiri apakah sudah mewujudkan atau merangkul 2 kata ini di dalam pendampingan orang muda. Secara kelembagaan. Iya, maka pertama yang kami buat adalah kami membuat kerangka karya Komisi Kepemudaan KWI yang paling update ya dalam situasi sekarang ini. Maka kami memasukkan kata rengkuh dan tumbuh itu di dalam misi kami gitu. Nah, kemudian ini kami paparkan nih ke teman-teman Komkep Keuskupan. Kami berharap Komkep Keuskupan juga mempunyai kerangka karya Komisi Kepemudaan Keuskupan. Bertolak dari arah dasar masing-masing keuskupan gitu. Jadi nanti di dalam strateginya lalu kontekstual, relevan gitu. Kalau boleh tahu kasih contoh Romo, yang soal rengkuh tadi kan, ini kan spiritnya merengkuh, outreach gitu ya. Nah itu dalam kelembagaan seperti apa di Wijawanta? Di dalam kelembagaan jelas sekali kami dalam tanda kutip pertama-tama mengajak para ketua Komisi Kepemudaan itu untuk menciptakan arena-arena yang nyaman, entah itu di paroki, entah di keuskupan. Kenyamanan itu tidak hanya soal bangunan, tidak hanya soal fasilitas gitu ya. Kadang-kadang nyaman kalau ada kopinya, ada wifi-nya gitu ya. Tapi juga dari romonya sendiri. Keramahan mereka, hospitality-nya, senyuman mereka gitu ya. Bahasa yang dipakai, karena seringkali teman-teman ini kan diberi SK, tidak punya landasan skillnya dulu gitu ya. Hampir semuanya begitu sih, termasuk saya ya. Semua SK dulu ya? Iya, SK dulu. ILL-nya belum, skillnya belum, baru SK-nya. Yang lain IL-nya. IL-nya belum ya. Nah itulah yang kadang-kala lalu apa yang saya miliki, apa yang saya punya, itu yang saya berikan. Minat yang saya punya, itu yang saya berikan. Jadi tidak terbuka pada perjumpaan dengan berbagai macam minat dan hobi gitu. Karena yang saya bawa ya itu yang saya buat gitu. Oleh karena itu kami mengajak supaya teman-teman Komkep ini sekarang mulai terbuka dengan begitu banyak macam krisis yang dialami orang muda, berbagai macam minat yang dipunyai oleh orang muda. Nah, itu soal arena saja ya, soal wadah. Yang kedua, kita mengajak teman-teman Komkep untuk membuat profil OMK Indonesia. Ini bagian dari rengkuh. Karena supaya kita tahu masuk lewat pintu mereka itu, pintu merekanya seperti apa sekarang ini gitu. Jangan-jangan pintu merekanya adalah apa yang saya pakai 20 tahun yang lalu. 30 Tapi tahun benar nggak itu terjadi perbedaan? Ada. Kan kita generasi yang sama. Iya. Beberapa hal berbeda loh Mas. Betul, iya. Betul berbeda. Profil OMK Indonesia ini ada banyak
keterampilan yang sekarang mereka miliki mungkin jauh daripada ragamnya jauh lebih banyak daripada ragam kita dulu gitu, keterampilan yang mereka miliki. Lalu secara demografi, secara psikologis juga banyak perkembangan ya. Krisis-krisis yang mereka alami sekarang berbeda dengan krisis yang kita alami dulu. Sekarang kayak mental health itu jadi happening banget gitu isu itu. Gitu istilah mental health itu kan munculnya sejak pandemi ya Mas ya. Zaman kita gak ada. Kayaknya semua mental health ya. Sekarang itu mulai muncul ya, inilah profil itu kemudian kita petakan dengan focus group discussion sehingga mereka tahu saya harus merengkuh orang muda yang seperti apa sih sebenarnya. Oke, gini Mo, gitu. saya itu membayangkan gereja Katolik ini kan besar sekali, besar sekali. Iya. Dan kadang satu keuskupan itu kan ribuan anak-anak muda. Betul. Gimana caranya kita bisa memperhatikan ada satu orang yang butuh pendampingan? Ya kan? No one left behind lah istilahnya gitu kan. Iya betul. Gimana caranya gitu? Ada kelembagaannya nggak yang kesana? Saya mengusulkan kepada teman-teman Komkep itu untuk tidak takut berjejaring dengan semakin banyak orang. Maka fokus yang kedua di Komisi Kepemudaan itu adalah peningkatan kapasitas pendamping orang muda, Mas. Karena saya yakin para ketua Komkep yang adalah Romo itu tidak mungkin mendampingi semua orang muda di keuskupannya. Maka dia butuh banyak volunteer pendamping orang muda untuk menemani. Dan itu bagian dari bagian dari kelembagaan, tapi juga fokus Komkep pada tahun-tahun inilah meningkatkan kapasitas pendamping orang muda. Jadi kita bikin beberapa hal, misalnya diklat untuk para pendamping orang muda di keuskupan-keuskupan. Lalu kita bikin kampus para pendamping OMK, tapi ini sifatnya online sih. Jadi kita undang para pendamping orang muda, tidak hanya Romo tapi awam juga, semua volunteer untuk berbicara, mendiskusikan hal-hal yang sekarang ini sedang hype gitu ya. Untuk kemudian supaya ngerti nih kalau mau ngomong sama orang muda, tahu bahwa ada persoalan ini, kita mau jadi kompas yang seperti apa untuk mereka. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi ketiga satu udah, kedua sudah termasuk ini. Curang namanya. Ya, diringkas semua. Peningkatan kapasitas pendamping orang muda. Udah selesai berarti poin-poinnya. Rugi nih kalau gitu. Saya tambahin kalau gitu. Tapi apa yang menjadi hal yang challenging Romo sekarang ya untuk anak-anak muda supaya kita bisa memfasilitasi mereka bertumbuh bertumbuh di dalam iman dan juga menjadi garam dan terang bagi yang lain. Apa yang challenging? Yang challenging menurut saya adalah ini sebenarnya tidak hanya muncul dari kalangan muda ya, lebih banyak justru dari kalangan yang lebih senior. Seringkali kami dituntut untuk menciptakan kader. Kaderisasi. Iya. Menciptakan kader. Orang punya nostalgia masa lalu dengan nostalgia pasti masa lalu ya. Tentang kader-kader atau bentuk-bentuk kaderisasi yang hebat-hebat gitu. Apakah ini tidak bisa dibuat sekarang ini? Di copy paste lagi ya. Keberhasilan masa lalu. Yesterday is today. Saya pikir sudah tidak bisa. Karena apa? Karena sekarang spektrum keterlibatan orang muda itu sangat luas. Ya Mas ya, tidak hanya soal misalnya dulu. Ini bagi saya baru nih, nggak bisa ya. Karena misalnya ya orang pikir soal kader di politik praktis misalnya. Lalu kita bikin kaderisasi dengan banyak biaya, banyak tenaga untuk menciptakan orang-orang muda yang punya semangat untuk terlibat di politik praktis seperti itu. Lalu mereka bisa ditempelkan nanti di ormas-ormas Katolik begitu ya. Nah, menurut saya gaya-gaya seperti ini tidak akan serta-merta ampuh gitu dipakai untuk orang-orang muda Katolik sekarang ini gitu. Bahwa kita mau juga memberikan edukasi politik untuk orang muda, iya gitu. Bahwa kita mau menciptakan orang-orang muda yang tidak hanya peduli pada soal persoalan-persoalan pribadi mereka, tetapi sebenarnya spektrumnya menjadi sangat luas sekarang ini. Nah, ini tantangan kami sekaligus tantangan orang muda. Artinya orang-orang muda tidak boleh hanya bekerja atau menjadi pelaku perubahan di ruang privat.
kita harus menantang mereka juga untuk mau terlibat di ruang publik. Bahkan kalaupun itu tidak hanya soal politik praktis gitu, soal lingkungan hidup lah, isunya ekologi lah, soal itu tadi soal kewirausahaan yang kristiani lah, gitu, soal penggunaan teknologi digital lah, gitu. Jadi kita perlu mulai memikirkan bahwa orang-orang muda ini tercipta sebagai murid-murid yang mau bekerja melayani tidak hanya di ruang privat, mau peduli tidak hanya di ruang privat, tetapi juga di ruang publik. Nah ini yang tentu bagi saya pribadi menjadi tantangan, bagi Komkap menjadi tantangan, tapi bagi orang muda sendiri juga menjadi tantangan. Itu yang tadi kita ngobrolin Mas, soal kesadaran afektif bahwa keprihatinan itu menjadi milikku, gitu. Karena kan bagi orang muda sekarang yang paling penting ya self love gitu kan tentang kesehatan mentalku sendiri gitu. Padahal harusnya sebagai orang muda Katolik kita tuntut lebih kepada mereka gitu. Kan yang berat yang lagi rame healing ya. Healing untuk diriku, tapi kita healing the world lah. Healing dunia gitu ya, menyembuhkan dunia. Healing world. Oke, menarik Sobat Komsos, perbincangan saya dengan Romo Kristi tak terasa sudah beberapa waktu lamanya. Tapi Romo, satu pertanyaan. Misalnya ini kan juga didengerin oleh yang senior atau juga oleh yang senior kan macam-macam, ada mungkin pengusaha dan macam-macam. Apa yang perlu kita support sebagai tadi ekosistem, sebagai keluarga besar Gereja Katolik terhadap anak-anak muda kita? Apa yang paling penting yang butuh dukungan, Romo? Yang pertama adalah kerendahan hati kita untuk menerima orang muda dengan segala macam krisis yang sedang mereka alami. Menurut saya ketika entah itu pastor, entah itu para senior, entah itu teman-teman yang sudah banyak pengalaman kehidupan itu melihat orang muda dengan kacamata yang lebih terbuka, orang muda akan lebih tersapa gitu. Itu yang menurut saya kata dari rengkuh itu. Karena kita harus siap ya, kalau mendampingi orang muda berarti ya ada kesalahan-kesalahan yang mereka buat gitu. Kan kita nggak mendampingi mesin gitu. Dan itu pasti ada. Maka bagaimana kita menciptakan situasi yang aman, nyaman bagi orang-orang muda ini untuk bertumbuh dan berkembang. Tidak langsung dihantam lah, tidak langsung dimarahi lah, tidak langsung dengan wajah yang tidak ramah untuk mereka lah gitu. Itu yang pertama, tentu kerendahan hati kita untuk mau mendengarkan mereka, mau menyapa mereka. Lalu yang kedua itu yang digarisbawahi dalam pleno Komisi Kepemudaan KWI itu adalah dana memang. Karena kalau kita mau mendampingi orang muda yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan betul. Jutaan kalau di Indonesia ini butuh dana yang tidak sedikit gitu. Nah ini tidak boleh hanya dibebankan ke Komkap, orang muda untuk cari dana ya mereka cari dana, tetapi gereja itu ikut mendukung gitu bahwa ini adalah kerja bersama. Sekurang-kurangnya tidak kemudian mengatakan ya kamu yang harus cari dana, kamu yang harus cari dana gitu ya. Tapi ya mari kita bersama-sama cari dana. Meskipun ya kadang-kala yang terjadi yang cari dana Komkapnya tidak apa-apa. Tapi kalau keuskupan, gereja lokal, Gereja Katolik Indonesia, ayo kita coba cari bersama-sama. Itu sudah memberikan kekuatan dukungan gitu bagi teman-teman sih. Sobat Komsos, satu hari Romo Kristi itu memberi satu sambutan di satu acara. Lalu dia itu mengutip sebuah syair. Sebuah lagu gitu ya. Judulnya tuh gini, atau kira-kira lah ya, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Betul nggak? Ya, betul sekali. Saya ingat betul itu, peristiwa itu gitu ya. Saya pikir itu adalah satu rangkuman bahwa anak-anak muda, Anda ya, itu hebat-hebat, hanya barangkali oleh gereja, oleh kita belum didengar. Dan belum karena itu dengan podcast ini barangkali menjadi awal kesadaran kita untuk sama-sama bergandengan tangan ya, supaya anak-anak muda ini bisa bertumbuh di dalam iman, kepribadian, karakter Kristus, dan menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih sama Kristi. Mantap, Mas Yose. Luar biasa. Terima kasih sekali. Saya pamit undur, tetap bersama kami dalam program yang selalu dinanti-nanti di hati Anda, yaitu Koki Komsos Terkini.